saudara kita yang melanggar hukum yang bisa dibilang sepele lah gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah fenomena psikis atau kejiwaan yang sampai saat ini masih terjadi, yang masalah LGBT itu. Nah, kan ada beberapa dulu negara sama halnya kayak Indonesia dulu, dulunya itu tidak diperbolehkan, tidak dilegalkan gitu. Tapi karena populasi, karena jumlah mereka terus bertambah, akhirnya lama kelamaan dilegalkan gitu. Nah, apakah mungkin nanti Indonesia akan seperti itu? Nah, satu lagi yang itu yang masalah hukum itu. Nah, dulunya kan ada beberapa negara yang ibaratkan ketika pejabat-pejabat tingginya melakukan tindakan korupsi, itu kan mereka cenderung melakukan sebuah tindakan kayak vonis mati gitu. Udah ada kan banyak beberapa negara yang melakukan tindakan itu, sehingga mereka yang di sana itu takut untuk melakukan tindakan korupsi gitu. Nah, kenapa Indonesia sampai sekarang belum bisa membuat seperti itu? Baik, menjawab pertanyaan Arif. Pertama, kenapa saat ini bukan hukumnya, berarti apa penegak hukumnya tumpul ke atas ajang ke bawah ya? penegakan hukum. Berarti yang masalah sini bukan hukumnya. Hukumnya sama saja. Misalnya mencuri, setiap orang, bahasanya setiap orang ya, bukan orang miskin ataupun pejabat, tapi setiap orang dengan sengaja 362 KUHP ya, mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuannya dengan cara paksa, maka dia dikenakan hukum 5 tahun penjara misal. Maka ini berlaku untuk siapa saja, berlaku untuk pejabat, berlaku untuk orang miskin, pejabat orang miskin gitu kan. Lalu pertanyaannya, kenapa ketika di pejabat ini mudah saja bahkan bisa bebas, kenapa orang miskin ini bahkan bisa dihukum sesuai dengan 5 tahun? Kalau lebih dari 5 tahun nggak ada. Belum ada seorang hakim di Indonesia yang memutuskan putusan lebih dari ancaman pidananya. Kalau ada hakim gitu, nah mungkin ada. Karena ada yang namanya badan pengawas hakim gitu ya, yudisial. Tidak ada yang melebihi batasan. Tapi 5 tahun maksimal ada. Lalu kenapa orang kaya tidak? Pertama, dia mungkin menyuap hakimnya. Yang salah itu, persepsi pertama yang jangan hukumnya disalahkan, tapi penegak hukumnya. Bisa saja orang kaya ini suap hakim, suap jaksa, atau punya link. Orang kaya ini kan punya banyak link nih, punya banyak orang terkenal. Mungkin orang kaya ini, pejabat ini, dia punya link dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Semua badan peradilan yang ada di sini ada di bawah Mahkamah Agung. Hakim Agung cuma bilang, hakim, ini putusannya tolong seperti ini. Kalau tidak, jabatan Anda tak akan selamat. Cukup demikian saja. Maka keputusan akan sesuai dengan keinginan orang kaya. Itu yang dimiliki orang kaya, kelebihan orang kaya. Maka kita harus kaya. Kelebihan orang kaya. Makanya dia bisa demikian. Lalu bagaimana dengan orang miskin? Ya namanya saja orang miskin. Kasus beberapa hari yang lewat ya, ibu sudah lama ya, ibu curi kayu gitu di hutan. Akhirnya dibawa ke pengadilan. Ini yang paling disalutkan dengan hakimnya. Ketika nenek-nenek ini di pengadilan, semua barang bukti ya terbukti memang mencuri gitu kan. Hukum ini kan sebenarnya equality before law ya, semua orang bersama berada di bawah hukum. Artinya setiap orang yang melakukan mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan itu mencuri, 5 tahun penjara. Jadi nenek ini divonislah 5 tahun penjara. Belum jatuh vonis, tapi sudah barang buktinya sudah lengkap, dan nenek ini juga sudah menyatakan dia ngambil itu dan dia tidak tahu sebenarnya itu milik siapa. Mungkin orang dulu lah ya, milik Tuhan gitu kan. Dia juga demikian. Akhirnya semua barang bukti, dan orang yang punya kayu ini kan, dia tetap ingin nenek ini dihukum gitu, tetap dihukum. Tidak tahu lah ada kemanusiaan atau tidaknya. Tapi hebatnya hakim di sini, dia menyatakan bahwasanya vonisnya nenek ini bebas, tidak bersalah, dan semua kerugian persidangan dan biaya ganti rugi kayu hakimnya yang akan bayar kepada si pemilik kayu tersebut. Nah inilah hakim-hakim seperti inilah yang harus ada banyak. Penegak hukum yang seperti ini. Karena cenderung seperti ini yang susah ditemukan. Penegak hukum yang memang punya jiwa atau rasa keadilan yang cukup tinggi. Ini yang jarang ditemukan.
Jadi Arif, yang salah itu bukan hukumnya, tapi penegak hukumnya. Maka dari itu tolong dukung Vero untuk jadi penegak hukum yang baik. Jangan dijustifikasi mulai sekarang. Karena biasanya sesuatu yang sering diterima itu akan melekat ya bang. Akan melekat, wah hakim kon dak elok nah. Ketika Vero jadi hakim, yalah orang berpandangan dak elok senya. Ancang dak elok banyak piti tapi kan seperti itu. Itu akan dengan mudahnya seseorang yang setiap sering disampaikan hal demikian, melakukan hal demikian gitu. Lalu LGBT. Oke. LGBT pertama, Undang-Undang Perkawinan tadi menyatakan perkawinan hanya dengan lawan jenis. Artinya LGBT ini sudah ditolak. Itu yang pertama. Yang kedua, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada satupun agama yang diakui di Indonesia ini yang mengesahkan yang namanya LGBT. Yang pertama pasti sudah bertentangan dengan Pancasila. Kemudian Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah LGBT ini beradab? Tidak. Artinya LGBT ini bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan undang-undang, dan bertentangan pastinya dengan undang-undang dasar. Paham? Lalu apakah mungkin LGBT ini akan ada, akan disahkan atau akan diformalkan di Indonesia? Sejauh ini belum. Tapi mendekati hal demikian ada indikasi. Karena kita tahu orang-orang yang di sini, yang LGBT ini, orang-orang LGBT ini, dia punya komunitas yang cukup kuat. Yang cukup kuat di sini adalah bukan komunitas tapi yang membacking di belakang. Ada wadah yang besar yang membacking di belakang. Fungsi LGBT ini kan cuma sekedar apa saja, cuma sekedar alat yang dimainkan saja. Tapi yang paling besar ini adalah kelompok yang ada di belakang ini, menggunakan LGBT ini untuk merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Nanti setelah rusak, peraturan rusak, mereka akan menguasai Indonesia. Jadi mekanismenya seperti itu. Ada kelompok yang besar lagi, LGBT ini cuma salah satu saja, kecil saja. Kemudian ada yang namanya yang terjadi sekarang ini adalah orang-orang yang pro syariat, cenderung dikategorikan kontra Pancasila. Oke, ketika orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, radikal, dikatakan radikal orang-orang seperti itu. Tapi kalau orang yang bilang sallallahu alaihi, itu nggak radikal, itu Islami dan Pancasilais. Cenderung persepsi yang ada di tataran penegak hukum ataupun tataran masyarakat seperti itu sekarang. Maka teman-teman sekalian, ketika nanti sudah ada kesempatan, ini sekarang sudah berproses menuju akan disahkannya ya, tapi masih kontroversial. Beruntung kita masih ada orang-orang Islam dari koalisi partai-partai tertentu yang ada di parlemen. Setiap ada usulan pengesahan LGBT, orang-orang Islam ini yang menolaknya karena mereka masih di parlemen, masih kuat. Maka mau tidak mau kita harus berbanyak di parlemen, kita harus perkuat di parlemen. Meskipun Presiden Jokowi pro ini nantinya, kalau parlemen belum sepakat, maka ini tidak akan bisa. Dan ini juga bertentangan dengan Pancasila. Maka dari itu nanti ketika pemilihan berikutnya, pilihlah orang-orang Islam ya. Itulah pentingnya kenapa Ahok kemarin sampai dimasalahkan demikian besar, karena kita memang penting memilih orang Islam untuk jadi pemimpin. Lalu ini apa ini? Vonis mati untuk korupsi. Oke, dalam undang-undang korupsi ada vonis mati itu mah. 399 ya. Berapa undang-undang korupsi? 31 1999 2001 ya. 2001. Undang-Undang nomor 31 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dan ini disinkronkan dengan KUHP kita karena mereka mengatur pidana. Berarti yang dipakai ini adalah dan ketentuan peracaraan secara umum diatur dalam KUHP. Lalu bagaimana dengan vonis mati untuk korupsi? Pertama, vonis mati ada, tapi sebagai alternatif pilihan hukum paling terakhir. Yang paling utama ini adalah ganti rugi dan penjara. Karena denda dan penjara. Karena kita yang anehnya di Indonesia ini ya, ketika penjahat yang melakukan hal-hal yang demikian, maka aktivis HAM akan dengan segera menyuarakan, wah ini hak asasi manusia, dia manusia tak boleh dibunuh gitu ya. Ketika yang melakukan pelanggaran orang-orang seperti ini, coba yang melakukan pelanggaran orang Islam, wah ini radikal, harus dibasmi. Nah, ini aktivis HAM nih. Ini posisi aktivis HAM di Indonesia. Maka jangan pernah kita ikut sertakan, wah iya ini HAM.
Karena yang namanya HAM berdasarkan peraturan undang-undang dasar ini tidak benar. Kita dituntut untuk menjunjung tinggi hak azazi orang lain yang dia sendiri tidak menghargai hak azazi orang banyak. Itu tidak benar. Ini yang harus kita pahami bersama. Lalu kenapa tidak bisa dihukum mati? Pertama, karena masih ada alternatif pilihan hukum yang lain, didenda, dipenjara. Seumur hidup yang beratnya. Seumur hidup paling beratnya. Yang kedua, karena adanya aktivis HAM ini, karena adanya undang-undang yang mengatur tentang HAM, bahwasanya seseorang berhak untuk hidup. Karena itulah tidak bisa dihukum mati. Dan banyak juga para peserta korupsi ini yang lucunya ya, orang-orang yang korupsi ini tidak bisa ditangkap. Dan yang paling yang paling trending topik sekarang ini adalah tentang KPK. KPK hampir setiap waktu, setiap parlemen, setiap era selalu ada orang-orang yang ingin melemahkan KPK. Mau mencopot sedikit kewenangannya lah, mau membuang sedikit kekuasaannya lah, mau membuat lembaga yang mengontrol KPK lah. Selama ini kan KPK berdiri sendiri, tidak ada yang mengontrol, independen. Dan hal-hal seperti ini memang saya menunjukkan kepada KPK. Jangan apa ya? Jangan kaget, karena memang dalam parlemennya termasuk DPR, DPD, itu ada satu koalisi yang sangat besar sekali melakukan korupsi. Dan agar mereka, ini ya contoh di DPR ini ibaratkan 90% orangnya koruptor gitu. Lalu bagaimana supaya mereka tidak tertangkap? Ya sudah, buat saja peraturan, bersepakat mereka buat saja peraturan yang menyatakan bahwasanya KPK ini harus diawasi oleh lembaga ini, dan lembaga ini nantinya kita buat pro kepada kita. Cukup seperti itu saja pola pemikiran parlemen, selesai. Lalu bagaimana mengatasi korupsi? Ya tidak ada lagi. Cara satu-satunya ya tetap diperbanyak orang-orang yang baik di sini. Jadi yang masalah di Indonesia ini bukan aturan hukumnya, tapi orang-orang yang berada di sana. Itu mungkin dikembalikan. Ada lagi pertanyaan lain?